Terminal bus itu bukan sekadar tempat orang menunggu kendaraan. Ia sudah menjelma menjadi arena ketakutan. Pedagang kecil, sopir, bahkan penumpang yang baru turun dari bus sering merasa resah. Bukan karena ramainya kendaraan, melainkan karena bayang-bayang para preman yang menguasai setiap sudut. Mereka bergerombol dengan tatapan liar, rokok di bibir, dan bahasa kasar yang terus bertebaran di udara. Para pedagang hanya bisa bekerja dengan hati was-was. Tak jarang uang hasil dagangan mereka dirampas dengan alasan uang keamanan. Sopir bus yang baru saja mengantongi setoran pun dipaksa menyisihkan uang untuk jaga terminal. Semua orang tahu, melawan berarti siap babak belur. Diam berarti selamat. Itulah aturan tak tertulis di terminal itu. Di tengah hiruk-pikuk terminal yang penuh intimidasi, ada seorang pria parubaya yang sehari-hari duduk di pojok, di bawah atap seng tua yang sudah berkarat. Lapaknya sederhana, hanya selembar tikar kumal, kotak kayu berisi jarum besar, benang nilon, dan palu kecil. Dialah Pak Darmo, tukang sol sepatu yang sudah bertahun-tahun menggantungkan hidup di terminal itu. Pak Darmo berbeda dengan pedagang lain. Ia jarang menunduk atau menghindar bila para preman lewat. Tatapannya tenang, meski wajahnya penuh keriput dan tubuhnya tak lagi gagah. Bagi orang awam, ia hanyalah tukang sol sepatu tua yang tak berdaya. Namun ada sesuatu dalam sorot matanya, sesuatu yang membuat sebagian orang tua di terminal lebih memilih tak ikut menertawakan atau merendahkannya. Meski begitu, kebanyakan preman muda tidak peduli. Mereka melihat Pak Darmo hanya sebagai orang kecil yang mudah dijadikan bahan hinaan. Bagaimana mungkin seorang tukang sol sepatu bisa melawan geng terminal yang jumlahnya puluhan? Itulah sebabnya lapak Pak Darmo sering jadi tempat mereka melepas amarah, entah dengan menendang peralatan atau meremehkan pekerjaannya. Hari itu, suasana terminal terasa lebih tegang dari biasanya. Angin siang berhembus panas, bercampur aroma asap knalpot dan keringat. Preman-preman baru yang dipimpin seorang lelaki bernama Rojak tampak makin beringas. Mereka berjalan sombong melewati deretan kios, menagih uang dengan kasar, bahkan memaki sopir bus yang menolak memberi setoran tambahan. Para pedagang hanya bisa saling pandang, berbisik lirih sambil berharap hari itu berlalu cepat. Anak-anak kecil yang membantu orang tuanya berjualan bahkan dipaksa berhenti bermain, karena tangisan bisa mengundang perhatian para preman. Suasana terminal kian muram, seakan semua orang hanya menunggu badai pecah. Di pojok terminal, Pak Darmo tetap duduk dengan tenang, tangannya sibuk menjahit sepatu sobek milik seorang sopir tua. Namun, sorot matanya menatap tajam ke arah Rojak dan gerombolannya yang semakin merajalela. Seakan ada sesuatu dalam dirinya yang perlahan bangkit, sesuatu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Terminal ini bukan sekadar tempat mencari nafkah baginya, melainkan saksi masa lalu yang belum sepenuhnya terkubur. Rojak dan kelompoknya melangkah dengan congkak melewati deretan kios terminal. Suaranya lantang, penuh caci maki, seolah seluruh tempat itu adalah milik mereka. "Hei, dasar tukang lapuk, kau masih juga duduk di sini. Apa nggak malu kerjaanmu cuma nambal sepatu busuk?" teriak Rojak, matanya menatap ke arah Pak Darmo yang tetap sibuk dengan jarum dan benangnya. Orang-orang di sekitar sontak menahan napas. Beberapa sopir yang sedang mengopi buru-buru menunduk, pura-pura tak melihat. Mereka tahu, sekali saja menanggapi, Rojak bisa murka dan menimbulkan keributan besar. Namun Pak Darmo hanya berhenti sejenak, lalu menghela napas panjang. Ia tak mengangkat kepala, seakan hinaan itu hanyalah angin lalu. Rojak mendengus kesal. Ia berjalan mendekat, menendang kotak kayu berisi peralatan sol hingga berhamburan. Di tanah, benang nilon terurai, palu kecil terpental ke bawah bangku. "Hidupmu cuma buat ngejahit sampah orang. Mana harga dirimu?" "Hah," katanya dengan tawa mengejek. Pedagang lain ingin membantu membereskan barang-barang Pak Darmo, tapi tak ada yang berani. Mereka hanya bisa memandang dengan tatapan iba. Dalam hati mereka bergolak, mengapa pria setua itu harus menanggung hinaan seperti ini. Namun, rasa takut pada Rojak jauh lebih besar daripada rasa kasihan. Pak Darmo perlahan menegakkan tubuhnya. Ia menatap lurus ke arah Rojak. Mata tuanya terlihat tajam, berkilat seperti pedang yang telah lama terpendam. "Kerjaanku memang sederhana," ucapnya tenang, suaranya berat dan dalam, tapi lebih terhormat daripada merampas milik orang lain. Kalimat itu seketika membuat terminal senyap. Wajah Rojak memerah. Ia tak menyangka tukang tua itu berani membalas kata-katanya. "Apa kau bilang?" "Hah." Ia melangkah maju,
menubruk bahu Pak Darmo dengan kasar. Beberapa preman lain ikut tertawa, seolah menikmati pertunjukan kecil itu. Di kejauhan, seorang sopir tua berbisik lirih pada temannya, "Itu tatapan mata yang sama, aku pernah melihatnya bertahun-tahun lalu." Jangan-jangan dia. Kalimat itu terhenti, karena sopir itu sadar kalau ia bisa kena masalah bila terlalu banyak bicara. Namun hatinya berdegup kencang, ingatannya pada sebuah nama lama mulai bangkit. Pak Darmo kembali duduk perlahan, memungut peralatannya satu persatu. Ia tidak ingin keributan pecah saat itu juga. Tapi jelas sekali, sorot matanya telah berubah. Semua orang yang memperhatikannya bisa merasakan hawa aneh menyelimuti terminal, seakan badai besar sebentar lagi akan datang. Suasana terminal semakin panas. Rojak berdiri tegak dengan dada membusung, merasa dirinya penguasa tunggal. Ia meludah ke tanah, lalu menatap Pak Darmo dengan tatapan merendahkan. "Dasar tua bangka, kau kira dengan ucapanmu itu, orang-orang akan segan padamu? Ini terminal, tempat kami yang berkuasa, bukan tempat tukang remeh sepertimu." Teriaknya, membuat beberapa penumpang yang baru turun bas ketakutan dan buru-buru menjauh. Gerombolan preman di belakangnya ikut bersuara, menyoraki Pak Darmo dengan cemoohan. "Hahaha, tukang tambal sepatu sok bijak. Ayo, Pak Tua, tunjukkan kalau jarum jahitmu bisa jadi senjata." Mereka tertawa keras, suaranya memekakkan telinga. Sementara itu, lapak kecil Pak Darmo yang berantakan menjadi tontonan. Pak Darmo hanya menunduk, tangannya perlahan merapikan kembali jarum dan benang yang berserakan. Namun tatapannya yang sesekali terangkat menusuk hati orang-orang yang peka. Bagi sebagian warga lama terminal, sorot mata itu bukan milik orang sembarangan. Sorot mata yang pernah mereka lihat ketika geng paling ditakuti dulu pernah berkuasa. Rojak semakin menjadi-jadi. Ia menendang sepatu sobek milik pelanggan yang belum selesai dijahit, hingga melayang ke jalan yang kotor. "Lihatlah, bahkan barang yang kau pegang itu pun hina. Siapa yang mau menghargai pekerjaanmu?" "Hah," katanya dengan nada melecehkan. Pedagang lain menelan ludah, tidak ada yang berani menegur. Sopir tua yang duduk di warung kopi terminal mengepalkan tangan di bawah meja. Ia ingin sekali berdiri membela Pak Darmo, namun ketakutan menahannya. Dalam hati ia berbisik, kalau saja orang-orang ini tahu siapa sebenarnya yang mereka hina, mereka tidak akan berani sedikit pun, tapi mulutnya terkunci rapat, hanya sorot matanya yang menunjukkan rasa marah. Rojak mendekat semakin dekat, hampir menempelkan wajahnya pada wajah Pak Darmo. "Kau diam saja, atau mungkin kau sudah terlalu tua untuk melawan." Suaranya menusuk, bercampur bau rokok yang menyengat. Para preman lain bersiul, menyoraki seakan sedang menonton pertunjukan hiburan. Pak Darmo menghela napas panjang. Ia menatap Rojak sekali lagi, dengan tatapan dalam yang membuat beberapa orang di sekitar merinding tanpa sebab. "Anak muda," katanya lirih, namun penuh wibawa, "kau bermain-main di tempat yang tidak kau mengerti." Kalimat itu sederhana, tapi membuat hening mendadak menyelimuti terminal. Sekilas, hanya sekilas, Rojak merasa ada sesuatu yang salah. Ada hawa dingin yang merayap dari balik sorot mata pria tua itu. Namun gengsi membuatnya menepis perasaan itu. Ia justru semakin keras tertawa, tanpa sadar bahwa ucapannya barusan telah membangunkan seekor macan yang selama ini memilih tidur di balik kesederhanaan. Rojak tidak puas hanya dengan kata-kata. Ia ingin memastikan semua orang di terminal tahu bahwa dirinya bisa menginjak-injak harga diri siapa saja, bahkan tukang sol sepatu tua. Dengan wajah penuh amarah, ia meraih sepatu pelanggan yang lain dari tikar lapak Pak Darmo, lalu melemparnya jauh ke selokan penuh air hitam. "Hahaha, itu tempat yang cocok buat sampah sepertimu," teriaknya, membuat gerombolannya tertawa terbahak-bahak. Pedagang kecil di sekitar menutup mulut, ngeri sekaligus iba. Mereka tahu betapa setiap sepatu yang diperbaiki Pak Darmo adalah sumber rezekinya. Satu pasang sepatu berarti bisa membeli beras untuk makan sehari. Namun tak ada satupun dari mereka yang berani maju. Semua terikat ketakutan akan amukan Rojak yang terkenal kejam. Tidak cukup dengan itu, Rojak mendekat lagi. Tangannya yang kasar meraih kotak kayu tempat uang recehan hasil kerja Pak Darmo. Dengan seenaknya ia menumpahkan isi kotak itu ke tanah, membuat koin berserakan di lantai terminal. "Ambil tuh, koin murahan. Biar anjing jalanan yang menikmatinya," ucapnya lantang, diiringi tawa preman-preman lain. Seorang penumpang wanita menutup mata anaknya agar tidak melihat kejadian itu.
Hatinya sakit menyaksikan seorang pria tua dipermalukan begitu rupa. Sementara itu, sopir-sopir yang biasa jadi pelanggan setiap Pak Darmo menggertakkan gigi, ingin membela, namun takut bila nasib mereka nanti lebih buruk. Semua hanya bisa menonton dalam diam. Pak Darmo menatap koin-koin yang berserakan itu. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena menahan sesuatu yang sudah lama ia kubur. Suara hatinya berbisik lirih, sudah cukup. Perlahan ia berdiri, tubuh tuanya tegak meski tak lagi muda. Pandangan matanya menembus Rojak seperti pisau yang menusuk jantung. Uang hasil kerja keras lebih mulia daripada uang hasil merampas, ucap Pak Darmo pelan, namun suaranya bergema di telinga semua orang. Terminal mendadak senyap, bahkan tawa preman lain pun terhenti, terkejut dengan keberanian pria paruh baya itu. Rojak terdiam sejenak, lalu wajahnya memerah. Baginya, kata-kata itu bukan hanya teguran, tapi penghinaan besar. Berani sekali kau, tua bangka. Kau pikir siapa dirimu? Hah, cuma tukang sol sepatu kotor. Teriaknya, lalu dengan penuh amarah ia menamparkan kotak kayu hingga patah, serpihannya berhamburan. Beberapa pedagang menutup wajah, tak sanggup lagi melihat. Mereka tahu, apa yang barusan dilakukan Rojak sudah kelewatan. Mereka juga sadar, ada sesuatu yang berubah pada Pak Darmo. Sorot matanya kini bukan lagi sorot seorang tukang sol sepatu, melainkan sorot seorang pemimpin lama yang siap bangkit dari tidurnya. Terminal pun menunggu, badai besar terasa semakin dekat. Setelah kotak kayu kecilnya hancur, Pak Darmo berdiri tegak. Tubuhnya mungkin renta, namun sorot matanya kini berbeda. Mata itu tidak lagi pasrah, melainkan memancarkan ketajaman yang membuat bulu kuduk orang-orang di terminal meremang. Seolah-olah di hadapan mereka bukan lagi tukang sol sepatu tua, melainkan seseorang yang menyimpan sejarah kelam di masa lalu. Rojak yang semula puas dengan tindakannya, tiba-tiba merasa ada sesuatu yang ganjil. Tawanya terhenti, jantungnya berdegup sedikit lebih cepat dari biasanya. Namun, gengsinya menolak rasa takut itu. Ia meludah ke tanah dan mendekat lebih lagi, seakan ingin menunjukkan bahwa dirinya tak gentar. Kerumunan pedagang dan sopir terminal ikut merasakan perubahan suasana. Mereka saling pandang dengan tatapan gelisah. Aku pernah lihat tatapan itu, bisik seorang sopir tua dengan suara tercekat. Itu tatapan macan tidur, tatapan seorang yang pernah memimpin geng, namun sebelum kalimatnya selesai, ia buru-buru menutup mulut, khawatir ucapannya terdengar preman. Pak Darmo tidak bergerak banyak. Ia hanya menunduk sebentar, menghela napas dalam, lalu menatap kembali ke arah Rojak dengan tajam. Kau terlalu muda untuk memahami arti harga diri, ucapnya lirik, namun bertenaga, hingga setiap orang bisa mendengar jelas. Kata-kata itu membuat keheningan seolah menelan seluruh terminal. Seorang pedagang wanita sampai menelan ludah, berbisik pada tetangganya, astaga, kenapa aku merasa lelaki tua ini bukan orang biasa. Hatinya bergetar, seakan nalurinya tahu bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di balik kesederhanaan Pak Darmo. Rojak, merasa gengsinya semakin dipermalukan, mengacungkan tinjunya ke arah wajah Pak Darmo. Kalau kau merasa terhormat, buktikan dengan nyawamu. Jangan cuma bicara besar, teriaknya, nadanya bergetar entah karena marah atau takut. Preman-preman lain bersorak, mendorong Rojak untuk memukul terlebih dahulu. Namun sebelum tinju itu mendarat, Pak Darmo bergerak sedikit. Gerakannya lambat bagi mata awam, tapi penuh wibawa. Ia hanya menoleh dan menatap lurus, dan seketika Rojak berhenti. Entah mengapa, tubuhnya terasa kaku, seolah ada beban tak kasat mata yang menekannya. Ia tak bisa melanjutkan pukulan itu. Terminal hening, semua mata kini tertuju pada pria paruh baya itu. Tukang sol sepatu yang sehari-hari dianggap remeh, kini berdiri dengan tatapan yang membuat seorang pemimpin geng muda ragu pada dirinya sendiri. Dan di balik sorot mata itu, tanda-tanda sebuah rahasia besar mulai terungkap, rahasia yang akan mengguncang seluruh terminal. Keheningan terminal semakin mencekam. Tidak ada lagi tawa dari para preman, hanya suara langkah kaki orang-orang yang menjauh pelan, takut terseret dalam suasana aneh itu. Dari warung kopi di sudut terminal, seorang sopir tua akhirnya tak tahan. Ia bersandar ke kursi, wajahnya pucat, lalu berbisik lirih kepada temannya, "Itu dia, aku tak salah lihat. Dia adalah Darmo Bunga Sekar, pemimpin geng paling ditakuti di tahun 90-an. Temannya terbelalak, hampir menjatuhkan gelas kopi panas yang digenggam. Astaga, bukankah geng itu sudah bubar setelah banyak anggotanya tewas?
Mereka bilang ketuanya menghilang tanpa jejak. Sopir tua itu mengangguk pelan, tatapannya penuh kecemasan. Ya, semua orang mengira dia sudah mati. Tapi ternyata dia memilih hidup sebagai orang biasa, menyamar jadi tukang sol sepatu. Bisikan itu mulai menyebar. Dari mulut ke mulut, desas-desus mengalir cepat. Dia, pemimpin bunga sekar darah. Tanya seorang pedagang buah dengan suara bergetar. Aku ingat, dulu nama geng itu membuat polisi sekalipun gentar. Perlahan, orang-orang mulai menatap Pak Darmo bukan lagi dengan iba, melainkan dengan rasa hormat bercampur takut. Rojak mendengar bisikan itu. Ia terperangah, lalu tertawa keras-keras untuk menutupi rasa gentarnya. Omong kosong, mana mungkin tukang tambal sepatu tua ini bekas pemimpin geng. Jangan membuat lelucon di hadapanku. Teriaknya, suaranya terdengar memaksa. Namun, dalam hatinya, bayangan tentang nama besar bunga sekar darah mulai mengusik keberaniannya. Pak Darmo tetap berdiri tegak, wajahnya tak menunjukkan reaksi apapun. Ia hanya menarik napas panjang, seakan sudah pasrah jika masa lalunya terbongkar. Aku tidak pernah ingin orang tahu siapa aku dulu, ucapnya pelan, suaranya bergetar karena menahan luka lama. Aku hanya ingin hidup tenang, menebus dosa dengan kerja sederhana. Namun bagi orang-orang yang menyaksikan, pengakuan itu justru semakin menguatkan kebenaran. Seorang pria tua yang dulunya pernah jadi kernet bas bahkan bersujud kecil, menunduk hormat di depan Pak Darmo. Dulu, aku pernah melihatmu melawan 30 orang sendirian, aku tahu itu kau, Bang Darmo. Tatapan itu tidak pernah berubah. Rojak semakin tersudut, harga dirinya dipertaruhkan. Ia berusaha membakar semangat pengikutnya. Jangan percaya dongeng basi ini. Kalau memang dia pemimpin geng legendaris, buktikan sekarang. Jangan cuma sembunyi di balik kisah lama. Teriaknya dengan nada menantang, meski ada ketakutan yang samar di balik suaranya. Terminal kini terbelah dua, mereka yang masih takut pada Rojak dan gengnya, serta mereka yang mulai menaruh harapan pada kebangkitan Pak Darmo. Udara bergetar, seakan menanti ledakan besar. Dan di tengah-tengah itu semua, pria tua yang dulu pernah jadi legenda berdiri tenang, siap menghadapi badai yang tak bisa ia hindari lagi. Mata Pak Darmo menerawang jauh, seakan terseret ke masa lalu yang kelam. Terminal yang kini penuh ketegangan mendadak memudar dari pandangannya, berganti bayangan puluhan tahun silam. Kala itu, ia bukanlah seorang tukang sol sepatu sederhana, melainkan Darmo Bunga Sekar, pemimpin geng yang namanya membuat lawan-lawannya bergidik ngeri. Di akhir tahun 90-an, geng Bunga Sekar Darah dikenal paling brutal di seluruh kota. Mereka menguasai jalanan, terminal, hingga pasar gelap. Setiap langkah mereka meninggalkan jejak darah. Pak Darmo, yang saat itu masih muda dan penuh amarah, memimpin anak buahnya dengan tangan besi. Hukum mereka hanya satu, siapapun yang menantang, harus dihancurkan tanpa ampun. Namun kejayaan itu dibayar mahal. Malam-malam penuh pertarungan, darah bercucuran, dan jeritan musuh yang tumbang membekas dalam ingatan. Banyak kawan yang gugur, banyak pula lawan yang tak sempat meminta ampun. Kekuasaan seolah memberi rasa bangga, tapi di balik itu, hati Darmo semakin kosong. Puncak tragedi datang saat istrinya, satu-satunya wanita yang selalu berdoa agar ia meninggalkan dunia kelam itu, tewas akibat balas dendam musuh. Saat tubuh istrinya terbujur kaku di pangkuannya, mata Darmo yang keras itu basah untuk pertama kalinya. Sejak saat itu, ia membubarkan gengnya, menghilang, dan memilih menjalani hidup sederhana sebagai tukang sol sepatu. Kini, kenangan itu kembali berputar di kepalanya, dipaksa muncul karena ulah Rojak. Aku sudah meninggalkan semua itu, gumamnya lirih, lebih pada dirinya sendiri daripada kepada orang lain. Namun tatapan orang-orang di terminal, yang penuh harap sekaligus cemas, membuatnya sadar bahwa bayang-bayang masa lalu tak bisa dihapus begitu saja. Bisikan-bisikan di sekitar semakin riuh. Benar, dia memang Darmo Bunga Sekar, aku dulu pernah dengar cerita tentangnya. Ya Tuhan, kalau dia benar-benar bangkit, terminal ini akan berubah. Suara-suara itu membuat Rojak semakin gelisah, meski ia mencoba menutupi dengan tawa kasar. Cukup dengan dongeng masa lalu itu, bentak Rojak, berusaha menguasai keadaan. Kalau kau memang dulu pemimpin besar, buktikan. Lawan aku di depan semua orang. Jangan sembunyi di balik cerita lama. Suaranya menggema, seolah menjadi tantangan resmi yang tak bisa dihindari. Pak Darmo menatapnya, wajahnya tenang meski ada luka lama yang kembali tergores.
Ia tahu, jalan damai sudah tak mungkin. Masa lalu yang ia kubur kini dipaksa bangkit, dan ia harus memilih, tetap diam dan membiarkan ketidakadilan berkuasa, atau berdiri sekali lagi sebagai legenda yang pernah mengguncang jalanan. Sorak-sorai kasar terdengar dari gerombolan preman muda saat Rojak melontarkan tantangannya. Mereka menepuk-nepuk dada, bersiul, dan bersorak. Seakan ingin menunjukkan bahwa mereka mendukung pemimpinnya. Terminal seketika berubah menjadi arena pertaruhan harga diri. Semua mata tertuju pada Pak Darmo, menunggu jawabannya. Pak Darmo berdiri tegak, napasnya teratur. Dalam hati ia bergulat, aku sudah meninggalkan semua ini, aku berjanji pada arwah istriku takkan lagi menempuh jalan darah. Namun caci maki Rojak, penghinaan terhadap harga diri, dan ketidakadilan yang dialami para pedagang dan sopir membuat hatinya bergolak. Diam berarti membiarkan kezaliman menang. Rojak maju selangkah, wajahnya mendekat, suaranya lantang, ayo, tua bangka. Jangan hanya tatap aku dengan mata kosongmu. Kalau memang kau legenda, buktikan sekarang. Atau kau hanya cerita basi yang sudah lapuk dimakan waktu. Gerombolannya tertawa, memukul-mukul tiang terminal, menambah suasana gaduh. Pedagang kecil saling berbisik dengan wajah tegang. Beberapa dari mereka menggenggam erat tangan anak-anaknya, seolah khawatir pertarungan besar akan segera pecah di depan mata. Sopir tua yang mengenali Pak Darmo dulu hanya bisa menggeleng, suaranya tercekat, kalau dia benar-benar bangkit, terminal ini akan banjir darah lagi. Pak Darmo perlahan menutup matanya, menarik napas panjang, lalu membukanya kembali dengan sorot tajam. Aku tidak pernah mencari pertarungan lagi, ucapnya dengan suara dalam, tapi kalau kau memaksa, aku takkan mundur. Aku tak gentar melawan siapapun yang berbuat sewenang-wenang di sini. Kalimat itu menggelegar, membuat banyak orang tercekat. Wajah Rojak memerah karena gengsinya. Ia melangkah mundur sedikit, tapi segera menutupi rasa gentarnya dengan tawa keras. Bagus, itu yang kutunggu. Aku akan buktikan bahwa era orang-orang tua sepertimu sudah berakhir. Kini waktunya kami, darah muda, berkuasa. Katanya penuh kebencian, sambil mengepalkan tinju. Suasana terminal makin panas. Para penonton, baik pedagang maupun penumpang, berkumpul dengan hati berdebar. Mereka sadar, yang akan terjadi bukan sekadar duel biasa, melainkan benturan antara masa lalu yang legendaris dengan arogansi generasi baru. Udara terasa pekat, seakan badai besar hanya tinggal hitungan detik untuk meledak. Di tengah hiruk-pikuk itu, Pak Darmo berdiri kokoh. Tubuhnya mungkin renta, rambutnya sudah memutih, tapi auranya perlahan bangkit, auranya seorang pemimpin jalanan yang pernah menaklukkan puluhan lawan seorang diri. Dan kali ini, terminal bus menjadi saksi, bahwa macan tua itu siap menunjukkan taringnya kembali. Kabar tentang penghinaan Rojak terhadap Pak Darmo menyebar begitu cepat di kalangan lama. Dari mulut ke mulut, dari warung kopi ke pangkalan ojek, nama, Bunga Sekar Darah, kembali dibicarakan dengan bisik-bisik penuh ketegangan. Bagi sebagian orang, itu hanyalah cerita masa lalu, tapi bagi mereka yang pernah menyaksikan, itu adalah legenda hidup yang tak boleh dipandang remeh. Malam itu, di sudut terminal yang temaram, beberapa sosok misterius muncul satu persatu. Mereka bukan orang sembarangan, bekas anak buah Pak Darmo yang dulu sempat bubar setelah sang pemimpin memutuskan pensiun. Kini, mendengar kabar bahwa guru mereka dihina, darah lama yang tertidur mulai mendidih kembali. Seorang pria bertubuh gempal dengan bekas luka panjang di pipinya melangkah pelan. Namanya Sarwo, tangan kanan Pak Darmo dulu. Ia menyalakan sebatang rokok, menghembuskan asapnya sambil berucap lirih, kalau benar Bang Darmo dipermalukan, kita tak bisa diam. Sekalipun kita sudah tua, darah Bunga Sekar Darah tetap mengalir. Tak lama, muncul Bayu, Kalong, lelaki kurus berambut gondrong yang terkenal licik sekaligus gesit. Ia tersenyum samar, aku pikir hidupku sudah tenang dengan berdagang kecil di pasar. Tapi mendengar anak-anak baru berani melecehkan Bang Darmo, rasanya tangan ini gatal lagi. Kata-katanya disambut anggukan, penuh tekad dari yang lain. Sementara itu, di sisi lain terminal, Rojak dengan angkuh menyusun rencana. Ia tahu geng lamanya Pak Darmo mungkin akan muncul, tapi justru itu yang ia inginkan. Baginya, ini kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa generasi lama sudah tamat, dan namanya akan diukir sebagai penguasa terminal satu-satunya. Pak Darmo sendiri memilih berdiam di rumah kecilnya malam itu, menatap foto almarhum istrinya. Dalam hati ia berbisik lirih, aku sudah berjanji berhenti,
tapi dunia tak memberiku pilihan. Kalau darah harus tumpah lagi, biarlah untuk melindungi yang lemah. Air matanya jatuh, bercampur dengan bara yang perlahan menyala. Ketika fajar menjelang, bayangan-bayangan masa lalu semakin nyata. Satu persatu mantan anggota geng Bunga Sekar Darah berdatangan ke terminal. Mereka sudah tua, rambut mulai memutih, tapi tatapan mata mereka masih sama seperti dulu, tajam dan penuh tekad. Terminal yang semula hiruk-pikuk kini terasa mencekam, seakan udara menahan napas menunggu badai besar meletus. Dan di sanalah, dua generasi preman, yang lama dan yang baru, perlahan bersiap untuk sebuah benturan. Sebuah pertempuran yang bukan sekadar soal gengsi, tapi soal siapa yang layak menjaga terminal, arogansi darah muda, atau kehormatan yang telah lama terkubur. Pagi itu, terminal bus dipenuhi aura tegang. Para pedagang enggan membuka lapak, sopir-sopir memilih menepi, dan penumpang yang biasanya ramai kini terlihat waspada. Kabar tentang kembalinya geng Bunga Sekar Darah telah menjadi bisik-bisik yang menyesakkan. Semua orang tahu, bentrokan hanya tinggal menunggu waktu. Rojak datang dengan penuh percaya diri, membawa puluhan anak buahnya yang masih muda, beringas, dan haus pembuktian. Mereka mengenakan jaket seragam hitam dengan simbol yang mereka buat sendiri, seakan ingin menunjukkan bahwa geng baru merekalah yang berkuasa. Suara langkah mereka terdengar berat, seperti hentakan genderang perang. Dari arah berlawanan, muncullah barisan tua, bekas anggota Bunga Sekar Darah. Wajah mereka keras, tubuh mereka memang tak lagi sekuat dulu, tapi setiap langkah membawa wibawa. Di tengah mereka, berdiri Sarwo dan Bayu Kalong, yang kini menjadi ujung tombak kebangkitan geng lama. Sorot mata mereka membuat beberapa anak buah Rojak sempat ciut, meski buru-buru disembunyikan dengan teriakan sok gagah. Pertemuan itu membuat udara terminal seperti membeku. Dua kelompok saling berhadapan, saling menatap tanpa kata. Orang-orang di sekitar menahan napas, bersembunyi di balik kios, menunggu kapan percikan pertama akan menyulut api. Dan benar saja, sebuah ejekan kasar dari mulut salah satu anak buah Rojak menjadi pemicunya. "Tua-tua bangka, pulang saja ke rumah. Kalian sudah bukan siapa-siapa," teriaknya sambil tertawa keras. Dalam sekejap, Sarwo maju dan menghantam wajah pemuda itu dengan tinju keras. Darah muncrat, dan sorak-sorai bergemuruh. Itulah api pertama yang menyalakan pertempuran. Bentrok pun pecah. Suara pukulan, jeritan, dan benda-benda berjatuhan menguasai terminal. Bangku plastik beterbangan, kaca kios pecah, dan tubuh-tubuh terhempas ke lantai. Meski usia mereka sudah senja, geng lama berjuang dengan pengalaman bertahun-tahun. Gerakan mereka penuh perhitungan, berbeda dengan kebrutalan geng muda yang hanya mengandalkan tenaga. Di sudut keributan, Pak Darmo muncul. Dengan langkah tenang, ia memasuki arena, membuat kedua pihak terdiam sesaat. Semua mata tertuju padanya, sorot matanya tajam, suaranya berat saat ia berkata, "Cukup." Tapi bagi Rojak, kehadiran Pak Darmo justru bagaikan cambuk yang memaksa dirinya membuktikan superioritas. "Tidak ada cukup-cukupan, tua bangka," teriak Rojak sambil menghunuskan pisau lipat dari saku celananya. "Hari ini aku akan menumbangkanmu, di depan semua orang." Terminal kembali bergemuruh, dan inilah saatnya duel yang ditunggu-tunggu. Duel antara generasi tua dan muda akan dimulai. Terminal yang kacau seketika hening ketika Rojak maju dengan pisau lipat di tangannya. Semua mata tertuju pada dua sosok itu, macan tua yang kembali menunjukkan taringnya, dan singa muda yang haus akan pengakuan. Suara gaduh dari bentrokan geng mendadak memudar, seakan seluruh dunia menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Pak Darmo berdiri tegap, wajahnya penuh ketenangan. Tangannya kosong, tapi sorot matanya menyalakan rasa gentar di hati banyak orang. "Kau masih muda, Rojak. Seharusnya kau pakai waktumu untuk belajar hidup, bukan menghancurkan," ucapnya lirih tapi tegas. Kata-kata itu justru membuat Rojak semakin murka, merasa ditertawakan. Dengan teriakan garang, Rojak meluncur ke depan, ayunan pisaunya menyambar cepat ke arah dada. Namun, seolah waktu melambat, Pak Darmo memiringkan tubuhnya dan menahan pergelangan tangan Rojak, lalu memutarnya dengan sekali hentakan. Jeritan Rojak menggema ketika pisaunya hampir terlepas. Penonton bersorak, tak menyangka macan tua itu masih setajam dulu. Tapi Rojak bukan pemuda sembarangan. Dengan cepat ia memutar tubuh dan menendang keras ke arah perut Pak Darmo. Tubuh tua itu terdorong mundur, membuat banyak orang berteriak cemas. Rojak tertawa puas,
Hanya segitu, legenda. Ternyata kau sudah rapuh. Namun di balik wajah tertekuk menahan sakit, mata Pak Darmo tetap menyala dengan api yang sama. Pertarungan itu berubah menjadi tarian antara pengalaman dan keganasan. Rojak menyerang membabi buta, ayunan pisaunya liar, membuat udara di sekitar berdesing. Sementara Pak Darmo bergerak dengan perhitungan matang, setiap langkah menghindar bagaikan aliran air yang tenang namun mematikan. Penonton melihat bagaimana generasi lama masih bisa menandingi nafsu muda dengan strategi. Hingga akhirnya, sebuah celah terbuka. Saat Rojak melompat maju dengan tusukan, Pak Darmo menangkap tangannya, memelintirnya, lalu menjatuhkan tubuh pemuda itu ke lantai keras terminal. Pisau terlepas, berputar di udara sebelum jatuh berkilat di lantai. Suara benturan keras itu membuat suasana terminal mendadak sunyi. Pak Darmo berdiri di atas tubuh Rojak yang terkapar, tangannya terangkat seakan siap mengakhiri segalanya. Semua orang menahan napas, tapi justru saat itu, Pak Darmo berbisik dengan suara penuh wibawa, kekuasaan bukan diukur dari siapa yang paling kuat, tapi siapa yang bisa menahan diri. Tangannya perlahan dilepaskan, membuat banyak orang terkejut. Namun bagi Rojak, itu bukan akhir. Dengan wajah penuh amarah dan gengsi yang terkoyak, ia menjerit keras dan berusaha bangkit lagi, meski tubuhnya gemetar. Dan saat itulah, bentrokan besar kembali pecah, karena anak buah kedua belah pihak tak lagi bisa menahan diri melihat pemimpin mereka jatuh dan bangkit. Terminal kembali bergetar oleh perang geng yang semakin memanas. Suara teriakan memecah langit terminal saat anak buah Rojak menyerbu kembali. Batu, kayu, bahkan rantai besi terangkat di udara. Pedagang kecil menutup kiosnya dengan terburu-buru, menyeret anak-anak mereka ke tempat aman. Aroma asap dari ban terbakar mulai tercium, menambah mencekamnya suasana. Terminal bus, yang biasanya hiruk-pikuk oleh suara klakson dan panggilan sopir, kini berubah menjadi medan perang jalanan. Geng Bunga Sekar Darah yang sudah berumur tak gentar menghadapi gempuran itu. Sarwo dengan tubuh gempalnya menjadi benteng di garis depan. Sekali ayunan lengannya, dua preman muda terhempas ke dinding kios. Bayu Kalong melompat lincah, meraih tiang besi, lalu menendang lawan dari arah tak terduga. Meski usia telah menua, pengalaman mereka membuat setiap serangan terasa mematikan. Rojak yang berdiri dengan wajah berdarah, tetap berteriak memimpin pasukannya. Hajar, mereka semua, jangan biarkan macan tua ini menguasai terminal lagi. Teriaknya, berusaha menutupi rasa sakit sekaligus menjaga gengsi di depan anak buahnya. Sorak-sorai preman mudanya terdengar bagaikan gelombang, namun banyak dari mereka mulai ragu ketika melihat satu persatu kawannya jatuh oleh orang-orang tua yang tak bisa diremehkan. Pak Darmo sendiri bergerak bagaikan bayangan. Meski tubuhnya ringkih, gerakannya efisien dan penuh makna. Setiap pukulan diarahkan hanya sekali, tapi cukup untuk melumpuhkan lawan. Beberapa kali ia berteriak pada kedua kubu, "Berhenti. Jangan ada darah lagi." Namun suara itu tenggelam di tengah gemuruh perang yang sudah tak bisa dihentikan. Terminal berubah menjadi neraka. Kursi-kursi plastik pecah berhamburan, kaca bas retak terkena lemparan batu, dan teriakan kesakitan bersahutan dengan suara besi beradu. Orang-orang yang menonton hanya bisa berdoa, berharap polisi datang sebelum semuanya benar-benar berubah menjadi pembantaian. Tapi waktu seolah berjalan lambat, meninggalkan semua orang di pusaran kekacauan. Dalam keheningan singkat di sela bentrokan, Pak Darmo melihat wajah-wajah anak muda yang dipenuhi amarah tapi juga ketakutan. Hatinya perih, mereka hanyalah anak-anak yang tersesat, seharusnya mereka bisa belajar hidup dengan layak, bukan begini. Namun, Rojak dengan gengsinya yang hancur terus menyulut api, membuat bentrokan semakin tak terkendali. Di tengah pertarungan, sebuah bus besar yang hendak masuk terminal terhenti. Sopir dan penumpangnya panik, menutup pintu rapat. Asap, darah, dan teriakan bercampur, menciptakan pemandangan mengerikan. Terminal, yang dulu menjadi tempat mencari nafkah, kini benar-benar dikuasai oleh dendam dan harga diri yang tak terkendali. Dan ketika malam mulai turun, pertarungan itu belum juga selesai. Dua geng terus saling serang, dengan Pak Darmo berdiri di tengah pusaran, hatinya dihantui dilema. Ia tahu, jika pertarungan ini tidak dihentikan segera, terminal tidak hanya akan hancur, tapi juga menelan korban jiwa yang tak terhitung. Malam menelan terminal dengan lampu-lampu jalan yang berkedip lemah. Suara sirene mulai terdengar dari kejauhan, membuat banyak orang tercekat. Beberapa preman muda yang panik langsung melarikan diri,
Tapi Rojak dengan wajah penuh darah tetap berdiri tegak, berteriak, "Jangan lari. Kita belum kalah." Nafasnya terengah, tapi gengsinya lebih keras dari luka di tubuhnya. Pak Darmo menatap sekeliling. Tubuh-tubuh terkapar, darah menodai lantai, kios-kios porak-poranda. Hatinya remuk. Inikah yang kulakukan? Aku ingin melindungi, tapi malah membawa mereka ke neraka. Tatapannya penuh penyesalan, namun di mata banyak orang, ia tetap tampak seperti sosok singa tua yang memimpin medan perang. Polisi akhirnya tiba, berlarian dengan pentungan dan tameng. Teriakan komando menggema, "Bubar, tiarap, hentikan perlawanan." Namun kedua geng masih terpancing emosi. Preman muda melempar batu ke arah aparat, membalas dengan teriakan. Situasi menjadi semakin gawat, dan baku hantam bisa meluas lebih parah jika tak ada yang mengendalikan. Sarwo mendekat pada Pak Darmo, napasnya terengah. "Bang, kalau kita terus lawan, kita semua habis. Polisi nggak bakal bedain siapa yang benar atau salah. Kita semua dicinduk." Bayu Kalong menambahkan dengan nada getir, "Tapi kalau kita mundur sekarang, anak-anak itu akan mengira kita kalah." Dua pilihan berat menghimpit mereka, gengsi atau keselamatan. Pak Darmo terdiam sejenak, lalu mengangkat tangannya tinggi, tanda berhenti. Suaranya berat, penuh wibawa, "Cukup. Hentikan. Tidak ada lagi darah yang perlu tumpah di sini." Semua orang, baik kawan maupun lawan, menoleh ke arahnya. Mata-mata yang penuh amarah perlahan surut, meski Rojak masih berusaha melawan. "Jangan dengarkan dia," teriak Rojak putus asa. "Dia hanya legenda tua yang takut penjara. Ayo habisi mereka sebelum polisi menyeret kita." Namun kata-katanya justru terdengar hampa. Anak buahnya sudah mulai gemetar melihat polisi semakin mendekat. Satu persatu dari mereka meletakkan senjata seadanya. Polisi menyerbu, menahan puluhan orang, namun langkah mereka terhenti ketika melihat Pak Darmo berdiri tegak. Beberapa aparat yang lebih tua mengenalinya, bisik-bisik mulai terdengar, itu Darmo Bunga Sekar Darah, dia masih hidup." Wajah-wajah aparat terbelah antara segan dan tegas menjalankan tugas. Di tengah kegaduhan itu, Pak Darmo menunduk pada para aparat, lalu berkata lirih namun jelas, "Aku akan ikut kalian. Tapi biarkan anak-anak kecil ini pulang. Mereka butuh pelajaran, bukan penjara." Kata-kata itu membuat terminal hening seketika. Keputusan berat telah diambil, sang macan tua rela mengorbankan kebebasannya demi menyelamatkan generasi yang bahkan telah menghina dirinya. Ketika polisi mulai mengamankan para preman yang tersisa, Rojak berdiri terhuyung dengan mata penuh amarah. Wajahnya berlumur darah, gengsinya tercabik, namun egonya masih menolak kalah. Ia menatap Pak Darmo yang berdiri tenang, lalu berteriak parau, "Jangan kira kau bisa keluar dari sini sebagai pahlawan, tua bangka. Kalau aku jatuh, aku akan menyeretmu bersamaku." Tiba-tiba, dari balik bajunya, Rojak mengeluarkan sebilah belati besar yang disembunyikan sejak awal. Cahaya lampu terminal memantul tajam dari bilahnya, membuat semua orang terkejut. Polisi yang melihat sontak bersiaga, namun gerakan Rojak begitu cepat. Ia menyerbu lurus ke arah Pak Darmo, teriakan nekatnya menggema, "Mati kau, Darmo!" Sorak ketakutan membahana. Sarwo dan Bayu Kalong berusaha menerjang untuk melindungi pemimpin mereka, namun jarak terlalu jauh. Semua seakan melambat ketika Rojak mengayunkan belatinya dengan kekuatan terakhir yang ia miliki, penuh dendam, penuh keputusasaan. Namun, Pak Darmo tidak bergeser sedikit pun. Ia menatap mata Rojak dengan tenang, lalu dengan gerakan cepat yang masih menyisakan kejayaan masa mudanya, ia menangkis ayunan itu dengan memutar pergelangan lawan. Suara krek terdengar jelas ketika belati terlepas, dan tubuh Rojak terlempar keras ke lantai. Rojak terkapar, tubuhnya gemetar hebat. Napasnya terengah, darah mengalir dari luka lama yang semakin parah. Ia menatap Pak Darmo dengan mata penuh benci sekaligus putus asa. Kenapa kau tidak bunuh aku saja?" jeritnya, suaranya pecah di antara tangisan marah. Pak Darmo menunduk, menatap Rojak dengan iba. "Karena kau masih punya jalan untuk berubah. Aku tidak akan menjadi orang yang menutup kesempatan itu." Kata-kata itu menamparkan harga diri Rojak lebih keras daripada pukulan manapun. Tangisnya pecah, kali ini bukan karena sakit fisik, melainkan kehancuran jiwanya. Polisi segera menangkap Rojak, memborgolnya dengan keras. Anak buahnya yang tersisa hanya bisa menunduk, sebagian menangis, sebagian menatap Pak Darmo dengan mata penuh hormat yang baru tumbuh. Mereka baru sadar,
sosok tua yang mereka hina bukan sekadar legenda, melainkan pemimpin sejati. Malam itu, terminal akhirnya tenang. Namun ketenangan itu lahir dari darah, air mata, dan harga diri yang tercabik. Dan di tengah semua itu, sosok Pak Darmo tetap berdiri tegak, meski hatinya remuk. Ia tahu, badai belum sepenuhnya reda, masih ada satu babak terakhir yang harus ia jalani. Malam berganti dini hari, sirene polisi mereda, dan terminal perlahan kembali sunyi. Lampu jalan menyinari bekas pertempuran, kursi hancur, kios porak-poranda, bercak darah yang belum sempat dibersihkan. Di tengah semua itu, Pak Darmo duduk di bangku panjang, tangannya terborgol, wajahnya tetap tenang. Bagi banyak orang, ia bukan tawanan, melainkan pahlawan yang rela mengorbankan dirinya demi kedamaian. Sarwo dan Bayu Kalong, meski juga diamankan, hanya bisa menunduk dengan bangga. "Bang, kau tetap jadi pemimpin kami, sampai akhir," bisik Sarwo dengan suara serak. Darmo menoleh singkat, menepuk bahu sahabatnya, lalu menatap lurus ke depan, seakan mengatakan bahwa pertarungannya sudah selesai. Rojak dibawa dengan tandu, tubuhnya penuh luka, matanya kosong. Benci dan dendam yang dulu menguasainya kini hilang, digantikan kehancuran batin yang tak terkatakan. Anak buahnya terpencar, sebagian kabur, sebagian menyerah. Generasi muda itu akhirnya sadar, kekerasan hanya meninggalkan kehancuran, bukan kejayaan. Saat fajar menyingsing, warga terminal mulai berdatangan. Pedagang kecil melihat kios mereka hancur, sopir bus menatap jalanan yang berserakan, tapi ketika pandangan mereka tertuju pada Pak Darmo, mereka menangis. "Kalau bukan karena dia, mungkin kita semua sudah habis," kata seorang pedagang tua lirih. Rasa hormat kembali tumbuh bagi sosok yang dulu mereka kira hanya tukang sol sepatu renta. Seorang polisi senior menghampiri Pak Darmo. Wajahnya penuh dilema. "Darmo, hukum tetap hukum. Kau harus ikut ke kantor, meski semua orang tahu, tanpa kau terminal ini sudah hancur." Pak Darmo hanya tersenyum tipis. "Aku tahu, aku tak takut penjara. Yang penting, terminal ini kembali aman." Kata-kata itu membuat semua yang mendengar tertegun. Beberapa minggu kemudian, suasana terminal berubah drastis. Preman-preman muda tak lagi berani memalak. Pedagang bisa berniaga tenang, sopir menjalankan bus tanpa ketakutan. Nama Pak Darmo menjadi bisik-bisik penuh hormat, sebuah legenda baru lahir, bukan karena kekejaman, tapi karena pengorbanan. Di dalam selnya, Pak Darmo duduk tenang, menatap langit dari celah jeruji. Hatinya damai, ia tahu, pengorbanannya bukan sia-sia. Generasi muda mungkin akan belajar dari kesalahannya, dan terminal akan dikenang sebagai tempat di mana macan tua terakhir kali mengaum demi keadilan. Dan begitulah kisah ini berakhir. Terminal yang dulu dipenuhi arogansi, kini berdiri dengan damai. Nama Bunga Sekar Darah bukan lagi ditakuti karena kekerasan, tapi dikenang sebagai simbol keberanian untuk melawan kesewenang-wenangan. Pesan moral, kekuatan sejati bukanlah siapa yang paling ditakuti, tapi siapa yang mampu menahan diri dan melindungi yang lemah. Harga diri tak perlu dibuktikan dengan darah, melainkan dengan keberanian mengambil keputusan yang benar, meski harus berkorban.